Media Prancis sebut timnas Indonesia sebagai pengacau di Piala Asia U23. Lah kok bisa? Media Prancis soroti performa timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 tepat saat berhasil mengalahkan Australia. Terbaru timnas Indonesia sukses mengamankan tiket ke perempat final Piala Asia U23 tahun 2024 setelah berhasil mengalahkan Yordania U23 dengan skor 4-1. Pertandingan yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Minggu 21 April malam WIB, berjalan dengan aksi-aksi gol indah pemain timnas Indonesia. Menuju pertandingan, timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang melawan Yordania U23 untuk mendapatkan tiket ke babak perempat final. Namun Shin Tae-yong dan anak-anak asuhnya tampil lebih baik dengan mendapatkan poin penuh dengan meyakinkan. Sebelum laga Indonesia U23 sudah mengumpulkan 3 poin. Mereka hanya perlu bermain imbang Yordania U23 1 poin untuk merebut tiket ke perempat final. Hal ini karena Australia U23 hanya mampu merebut 1 poin. Meski menang melawan Qatar U23, tetap harus peringkat lebih rendah karena kalah dalam konfrontasi langsung. Gol kemenangan tim Garuda Muda diciptakan oleh Marcelino Ferdinand menit 23 dan 70, Witan Sulaiman menit 40, dan Komang Teguh menit 86. Sementara tim lawan Yordania hanya mampu membalas lewat gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-79. Adapun hasil kemenangan timnas Indonesia atas Yordania memastikan tim asuhan Shin Tae-yong mencetak sejarah dengan baru pertama kali tampil di Piala Asia U23 dan lolos ke perempat final. Media Prancis, Lucerne Oposi baru-baru melabeli timnas Indonesia dan Vietnam sebagai tim yang sangat berpotensi dapat mengganggu kiprah tim lainnya di gelaran turnamen Piala Asia U23 2023 Qatar. Melansir dari Makan Bola, secara sederhana, kedua tim Asia Tenggara ini Indonesia dan Vietnam bersama 3 negara lainnya yakni Yordania, Tajikistan, dan Cina akan menyulitkan tim lain di turnamen Piala Asia U23. Selain menyebut Vietnam dan Indonesia sebagai tim disruptif, Lucerne Oposi juga memprediksi Jepang, Korea Selatan, dan Australia sebagai kandidat terbaik untuk posisi 3 besar turnamen tersebut. Media asal Prancis itu yakin pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tahu cara terbaik untuk menciptakan kejutan dalam debut Garuda di turnamen bergengsi tersebut. Terbukti saat Indonesia memberikan kejutan terbesar di turnamen tersebut saat mengalahkan Australia dengan hasil 1-0 di laga grup A siang hari. Sedangkan bagi Vietnam, meski Philippe Troussier sudah mengundurkan diri sebagai manajer Vietnam U23, penggantinya Hoang Anh Tuan mampu menghadirkan kejutan di turnamen ini. Media Prancis itu menganggap Hoang Anh Tuan kurang tajam secara taktik dibandingkan Troussier, tetapi sang pelatih mengetahui setiap pemain yang dibawanya ke Qatar. Sebagai catatan, Hoang Anh Tuan pernah membawa Vietnam ke semifinal Piala Asia U19 tahun 2016 dan kemudian melaju ke Piala Dunia U19 pada tahun berikutnya. Timnas Indonesia tampil impresif saat berhasil membantai Yordania pada menit ke-23. Tim Garuda membuka keran gol setelah Rafael Struijk dilanggar oleh bek Yordania di area penalti. Wasit pun langsung memberikan penalti kepada Indonesia. Marcelino Ferdinand dipercaya sebagai eksekutor dan dengan mudah mengelabui kiper lawan untuk membuka skor. Timnas Indonesia U23 hampir menggandakan skor pada menit ke-33 ketika mendapatkan tendangan bebas di dekat kotak penalti.
Witan Sulaiman menjadi eksekutor, namun tendangan gelandang Bhayangkara FC itu masih mengudara sedikit di atas gawang. Kemudian pada menit ke-40, Indonesia menggandakan keunggulan. Kali ini Witan Sulaiman berhasil mencetak gol melalui operan dari Rizky Ridho. Witan melepaskan tembakan yang sangat berkelas di sudut jauh gawang lawan dan menambah skor menjadi 2-0. Memasuki babak kedua, tim Yordania U23 mencoba menekan ke depan mencari gol untuk memperpendek skor. Yordania mencoba mengubah peruntungan dengan melakukan dua pergantian pemain. Ahmed Al-Sama dan Wasim Al-Rialat masuk ke lapangan. Namun ketika serangan Yordania tidak efektif, mereka malah harus kebobolan lebih banyak gol. Timnas Indonesia sukses mencetak gol ketiga pada menit ke-70. Marcelino Ferdinand menerima bola dari Pratama Arhan di kotak penalti. Pemain KMS Kadense itu kemudian memainkan operan 1-2 dengan Witan Sulaiman dan sukses mengeksekusi peluang dengan santekan indah ke gawang Yordania. Ketika unggul 3-0, Shin Tae-yong menarik keluar tiga pemainnya, yakni Rafael Struijk, Fajar Faturrahman, dan Muhammad Ferrari. Pelatih asal Korea Selatan itu memasukkan Ilham Rio Fahmi, Hoki Caraka, dan Komang Tae-gu. Sementara tim lawan, Yordania hanya mampu membalas lewat gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-79. Bek timnas Indonesia itu berupaya memblok tembakan dan secara tidak sengaja menyebabkan gol deflect untuk Yordania dan gagal diantisipasi oleh Arnando Ari. Indonesia mencetak gol keempat melalui Komang Teguh yang sukses menanduk umpan lemparan jarak jauh ke dalam mematikan oleh Pratama Arhan. Skor menjadi 4-1 untuk Indonesia. Di menit ke-89, Shin Tae-yong memutuskan untuk menarik keluar Arnando Ari yang bermain sangat baik dalam laga ini dengan memasukkan kiper pengganti Adi Satrio. Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol lagi yang tercipta. Skor 4-1 bertahan dan timnas Indonesia U23 akhirnya berhasil masuk ke babak selanjutnya, yaitu babak perempat final melawan Korea Selatan besar pada hari Kamis 25 April tahun 2024 pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Mimin sarankan siapkan sisa kue lebaran kalian ya guys, agar saat nobar besok jadi lebih gurih dan asyik nontonnya. Haha, semangat Garuda Muda. Dukung terus timnas kita. Karena siapa kita? Kita Indonesia.